Pula dengan judul yaitu Festival Akhir Kompetisi atau Festivity, di mana di sini kami dari sekian kelompok yang sudah memaparkan, dari kelompok 1 yaitu tentang pengelolaan dan penyiapan pertandingan dan pencatatan pertandingan. Mungkin dalam festival akhir kompetisi ini mungkin itu adalah acara yang sangat dinantikan, di mana di dalam akhir acara di sini, di mana kita membutuhkan tempat atau apa, di mana suatu acara itu meriah atau dilaksananya kegembiraan saat melaksanakan kegiatan. Disitulah kita melihat siapa-siapa yang berkompetisi, yang terbaik dan yang dari mana tempatnya, kita di situ yang lebih tahu, yaitu di dalam akhir kompetisi, di mana kita di sini perlu mengetahui artinya dulu. Apa sih itu kompetisi atau festivity? Sport Education Model Festivity adalah salah satu komponen penting yang menekankan pada pengalaman yang menyenangkan dan meriah dalam olahraga. Nah, di sini saya jelaskan bahwa di dalam festivity ini adalah, yaitu yang saya bilang tadi, adalah acara yang bikin kita acara yang lebih meriah, kegembiraan atau kekompakan suatu tim bertemu di situ di dalam suatu tempat di situ, yaitu akhir suatu pertandingan atau persiapan dari awal. Mungkin itu yang saya pakai selahirkan untuk arti dari festivity di sini. Nah, di dalam festival akhir kompetisi di sini, di mana dia mempunyai suatu fungsi dan makna yang sangat penting sekali, yaitu yang pertama adalah memperkuat ikatan sosial, di mana di dalam ikatan sosial di sini sangat penting di dalam suatu kerjasama tim, di mana di situ ada peran guru, peran siswa, di situ bergabung biar ada kekompakan dan kerjasama, yaitu di mana di sini adalah ikatan sosialnya yang sangat penting. Dan juga dia membantu menciptakan iklim sosial yang inklusif dan berkolaborasi di dalam suatu kerjasama, kolaborasi antara siswa, murid, dan semua yang terlibat di dalam pertandingan tersebut. Dan yang keduanya adalah fungsi dan maknanya meningkatkan keterlibatan dan motivasi, di mana dalam meningkatkan keterlibatan dan motivasi ini adalah dorongan, adalah semangat. Bagaimana semangat peserta didik untuk melibatkan diri sepenuhnya dalam olahraga tersebut. Itu mungkin keterlibatan dan motivasinya. Yang ketiga, fungsinya adalah membangun identitas dan kehormatan tim, di mana di dalam identitas dan kehormatan tim sini seperti misalkan pembukaan acara, ya, seperti upacara pembukaannya. Di sini menunjukkan festivity ini adalah suatu acaranya tersendiri, di mana misalkan perayaannya seperti apa, kemenangannya, peserta ini menjadi bagian di dalam upacara tersebut. Nah, di sini adalah identitas dan kehormatan diri itu tersebut. Itu mempunyai fungsinya. Dan yang keempat, memperkuat rasa solidaritas dan memberi kesempatan untuk merayakan pencapaian bersama dan memupuk semangat kebersamaan dalam tim. Nah, ini sangat penting juga di dalam festivity, yaitu semangat peserta didik untuk mempersiapkan suatu acara itu seperti apa, dan semangat dan pencapaian suatu acara atau pelaksanaan tersebut bisa tercapai dengan baik, yaitu memperkuat rasa solidaritas. Dan yang kelima adalah meningkatkan kualitas pengalaman olahraga. Nah, ini yang kita tekankan adalah pengalamannya. Biar nanti misalkan di dalam festivity kan ada acaranya. Jadi kalau kita melibatkan peserta didik di dalam pengalamannya, nanti suatu saat mereka bisa bercerita bagaimana pengalaman sih dalam mengatur suatu acara, dalam acara tersebut. Misalkan kita peserta didik, oh aku bagian ini katanya. Jadi peserta didik bisa bercerita dengan teman-teman lain yang belum merancang suatu acara tersebut, atau menciptakan momen yang seperti apa biar mereka
bisa berharga acara tersebut. Dan yang keenam adalah memperkuat nilai fair play dan sportivitas. Nah, di sini adalah di mana di dalam acara adalah menghormati aturan permainan. Di mana di dalam pertandingan adalah itu sangat penting karena setiap permainan pasti kita harus menghormati aturan-aturan yang berlaku seperti apa, terus adil dengan teman seperti apa, itulah nilai sportivitas. Dan yang berikutnya saya serahkan dalam unsur-unsur yang harus diserahkan dalam tahap festivity, mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya yang di sebelah, oleh Kak Supriyani. Oke, terima kasih kepada Kak Rini sudah menjelaskan tadi. Jadi saya ulangi kembali sedikit. Festival akhir tahun itu memiliki 4 kategori. Yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh Kak Rini. Selanjutnya saya akan menjelaskan unsur berikutnya, yaitu yang kedua adalah unsur-unsur yang harus dipersiapkan dalam tahap festivity. Nah, dalam tahap festivity ini, unsur-unsur dalam pembelajaran SEM ini memang sangat penting ya, yang harus kita persiapkan. Dan unsur-unsur ini memiliki beberapa kategori. Di antaranya adalah tema dan konsep. Nah, di sini tema ini sangat penting sekali untuk menentukan apa yang harus kita lakukan ya, seperti simbol ya, warna dan yang lainnya. Terus yang kedua adalah acara pembukaan. Nah, acara pembukaan ini dapat mencakup upacara pengibaran bendera misalnya, kata sambutan, terus penampilan artistik ataupun pertunjukan lainnya. Selanjutnya adalah 3, dekorasi atau penghiasan. Nah, dalam acara festivity ini dekorasi juga sangat penting ya. Di situ nanti akan bermanfaat ketika kita menerima hadiah ya. Selanjutnya adalah hiburan. Nah, hiburan dan penampilan. Nah, hiburan ini sangat penting juga ya. Selain untuk menghibur murid-murid atau teman-temannya yang sudah tergabung dalam kegiatan panitia tersebut ya, hiburan ini juga memberikan dampak yang positif ya setelah mereka melakukan aktivitas-aktivitas yang lumayan berat ya. Nah, dengan hiburan ini mereka bisa menjadi lebih refresh kembali ya. Selanjutnya adalah permainan dan aktivitas interaktif. Nah, ini dapat mencakup permainan olahraga sederhana ya, terus stasiun permainan atau aktivitas lainnya yang mengajak peserta festivity untuk berpartisipasi. Oke, bagian selanjutnya adalah makanan dan minuman. Nah, dalam setiap kegiatan makanan dan minum ini sangat penting sekali ya. Kalau tidak ada makanan dan minuman, kemungkinan pertama pesertanya akan menjadi gelisah ya. Karena di satu sisi makanan dan minum ini juga bisa membantu konsentrasi kita ya. Oke, selanjutnya adalah penghargaan dan hadiah. Nah, ini sesuatu yang sangat ditunggu oleh para peserta ketika sudah melakukan pertandingan ya. Hadiah dan penghargaan ini sangat ditunggu sekali ya. Selanjutnya dokumentasi dan pencatatan. Nah, di sini tadi juga sudah dijelaskan oleh Kak Irwan ya. Tadi bagian dokumentasi dan pencatatan ini juga sangat penting ya. Oke, selanjutnya selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Asep
Kepada Kak Asep kami persilakan. Terima kasih Kak Supriyadi. Oke, baik, jadi saya ditugaskan di sini untuk membahas tentang unsur peran guru dalam festival dalam SEM, atau festivity. Jadi di sini saya dengan besarnya saja peran guru dalam kegiatan festivity dalam sport education model adalah yang pertama adalah sebagai fasilitator, sudah jelas ya. Dalam fasilitator itu mencakup peran guru adalah sebagai paling besar. Jadi yang pernah saya berdasarkan pengalaman, karena saya pernah menjadi kesiswaan, biasa anak-anak membuat kegiatan, saya anggap ini sama saja itu. Peran saya di situ yang paling penting adalah sebagai motivasi, mendorong peserta didik. Jika ada masalah-masalah yang muncul, kita sebagai pemberi solusi, ya. Karena dalam persiapan itu pasti mereka akan mengalami banyak masalah, kendala-kendala. Nah, itulah tugas kita sebagai guru, perannya di sini, ya, memberikan dorongan, motivasi kepada pendidik dan sekaligus memberikan solusi atas masalah-masalah yang mereka alami pada saat perencanaan festival tersebut. Selain itu juga peran guru adalah sebagai memfasilitasi pemberian penghargaan. Jadi pada saat akhir dari perlombaan itu biasanya kan ada pemberian penghargaan berupa piala, sertifikat. Nah, itu bisa guru menjadi atau memfasilitasi, ya. Misalnya contoh gurunya itu sendiri, ataukah kita undang kepala sekolah, ataukah bagian wakil siswaan untuk memberikan hadiah. Secara otomatis itu akan meningkatkan semangat anak-anak. Woi, dikasih penghargaan oleh kepala sekolah walaupun ini pertandingan antar kelas. Terus yang terakhir adalah mengintegrasikan nilai-nilai fair-play, ya. Seperti yang kita pahami bahwa guru ini sebagai role model, ya, sebagai contoh, ya, bagaimana kita menanamkan karakter kepada peserta didik untuk menekankan fair play, ya. Jika nanti dalam pertandingan ada yang nggak terima, kalah, mereka harus menanamkan karakter menerima akan kekalahan, ya. Kekalahan bukan berarti kita selesai, ya, tapi kekalahan itu sebagai proses untuk menuju ke kemenangan. Itu peran guru secara keseluruhan, walaupun sini banyak, tapi ada satu lagi. Yang terakhir ada peran guru ada melakukan evaluasi dan refleksi, ya. Selanjutnya yang terakhir adalah peran peserta didik, ya. Peran peserta didik secara otomatis di sini banyak peran mereka. Yang pertama berpartisipasi aktif, ya, dalam merencanakan festivity itu. Terus yang kedua adalah membangun solidaritas tim, ya. Dan yang ketiga mengekspresikan kreativitas. Maksudnya mengekspresikan kreativitas ini kan kita tahu bahwa dalam satu kelas itu terdiri biasanya 36 siswa, ada yang memang punya kreativitas di situ, ya. Misalnya ada yang bisa nari, bisa menyanyi. Kita berdayakan anak-anak yang sebenarnya jujur kakak-kakak juga pasti menyadari dari 36 itu tidak semuanya suka olahraga, ya. Kita bisa berdayakan itu. Yang keempat adalah menghargai prestasi. Menghargai prestasi ini ya kita bisa berupa memberikan reward yang berupa tadi, ya, sertifikat, piala dan lain-lain. Kelima, menunjukkan sportivitas. Udah saya bahas tadi. Keenam, peserta didik juga melakukan refleksi dan evaluasi. Apabila nanti kedepannya mereka diberikan tugas yang sama agar mengurangi kesalahan-kesalahan atau kekurangan dari kegiatan telah mereka lakukan di kemudian hari. Nah, perlu kita garis bawahi di sini kakak-kakak bahwa festivity ini di sini kalau kami di akhir, ya. Padahal sebenarnya festivity ini juga harus kita laksanakan sebelum pertandingan, ya, seperti acara pembukaan, ya. Nah, ini saya tambahkan di situ. Jadi tugas anak-anak bukan hanya pada saat terakhir dari pertandingan itu, tapi juga merencanakan sebelum pertandingan dalam acara pembukaan, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan kepada Kak Rini.
Terima kasih kepada rekan saya Kak Supriyati dan Kak Asep yang sudah membantu saya untuk memberikan petunjuk atau memaparkan dari kelompok kami, di mana di sini saya simpulkan di dalam festibility adalah ada fungsi dan makna, unsur-unsur dan peran guru dan peran siswa. Nah, di sini ada 4 di situ yang termasuk di dalam festibility. Nah, di mana di dalam 4 tersebut yaitu kami menggambarkan adalah sebuah piala. Nah, di sini kenapa kami menggambarkan sebuah piala? Karena di sini dalam akhir itulah yang kami capai di dalam suatu pertandingan yang sudah kakak-kakak dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah merancang. Itulah kami mendapatkan inspirasi kenapa kami menggambarkan ini adalah sebuah piala atau piala, karena kami pada akhir festivality yaitu ada 4 unsur tadi. Dan juga di sini ada tulisan, saya bingung juga kok ada Kabupaten Sanggaunya. Padahal yang menggambar bukan saya. Mungkin karena saya tercantik sendiri dari antara itu. Dari kelompok kami. Mungkin di sini dikatakan makanya ditulis Kabupaten Sanggau adalah juara 1 di sini. Ya, mungkin itu dari kelompok kami. Saya serahkan kembali ke kelompok berikutnya. Terima kasih.